Making noise with sound makers, throwing confetti and bits of paper, streamers, and all sorts of things that they can find to celebrate this greatest of all victories, the surrender of the Japanese. Believe me, ladies and gentlemen, it's a terrific sight as we stand here and see an ocean of people. The white hats of sailors standing out. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Kalian juga tahu nggak mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Tadi saya mendengar di berita radio, Jepang menyerah tanpa sebab. Kalau begitu, kita harus secepatnya memproklamasikan kemerdekaan kita ini. Gimana, Bu? Dan itu, Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Merdeka! 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 Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pengangsaan Timur, nomor 17 Jakarta, pukul 8 malam. Bagaimana, Bung, tentang kemerdekaan kita ini? Begini, Bung. Kita menunggu keputusan dari Bung Karno dan Bung Hatta. Karena Bung Karno dan Bung Hatta mempunyai wewenang di bangsa kita ini, Bung. Bagaimana, Bung Darwis? Ya, saya setuju dengan pendapat Bung Hikana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baguslah kalau saudara-saudaraku sudah berkumpul semuanya di sini. Begini saudara-saudaraku, apakah kalian sudah mengetahui tentang berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Apa yang sebenarnya terjadi kepada Jepang, Bung? Barusan saya dan Soekarni telah berkumpul dengan Sultan Syahrir. Bahwasanya dia mendengar dari siaran radio. Diumumkan di situ bahwasanya Jepang telah mengakui kekalahan mereka tanpa sebab. Berarti negeri kita sekarang ini dalam kondisi power. Tepat sekali. Demikian saya mengumpulkan saudara-saudara sekalian di sini untuk membicarakan masalah ini. Kita harus bangkit. Kita harus membangkitkan kemerdekaan ini. Kita harus memproklamasikan bangsa dan negeri ini. Kita harus merdeka dari negara penjajahan dunia. Ya, tepat sekali. Kalau begitu, kita bagi tugas saja. Khairul dan Wikana, kalian harus pergi ke tempat kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, pukul 10 malam. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bung Karno ya? Ada keperluan apa? Ada hal penting yang perlu kami bicarakan. Tunggu sebentar, saya akan panggilkan. Silakan. Kang Mas? Kang Mas? Para pemuda sebaiknya Kang Mas. Baiklah, saya akan ke sana untuk menunggu. Baik. Baiklah, apa maksud kedatangan saudara-saudaraku kemari? Begini, Bung. Kedatangan kami ke sini untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, Bung. Seretlah aku ke pojok itu sekarang, dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu esok hari.
Tapi ini adalah saat yang tepat, Bung. Karena Jepang udah kalah sekutu dengan negeri kita. Dan tak ada lagi kekuasaan di negeri kita ini. Lalu, mengapa harus menunggu? Masyarakat kita telah banyak menderita dengan penjajahan ini. Jepang adalah masalah yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak ingin menguasai kembali negara kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira saudara sudah mampu menopang kekuatan sendiri, mengapa datang ke tempat Soekarno dan meminta untuk memproklamirkan kemerdekaan? Kita bisa, Bung. Kita sendiri harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan bangsa kita sendiri. Lalu mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir itu takkan mampu mengalahkan armada pasukan milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula lah penderitaan rakyat ini diakhiri. Dan inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita ini. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding. Kalau begitu, kami pamit dulu, Bung. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut segera untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan ini baiknya dibicarakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus yang mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda dan pemikiran mereka juga masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan dan mempertimbangkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa memproklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan kami bicarakan lagi dalam sidang PPKI. Baiklah, Bung. Kita sudah menentukan keputusan. Mari kita pergi. Baiklah. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa.
Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 pagi, kediaman Soekarno. Jadi gimana menurut kalian? Begini saja, kita adakan strategi, lalu kita asingkan mereka berdua. Ya, bagaimana? Kita susun rencana. Bung Kairul dan Bung Sultan ke rumah Bung Karno, sedangkan saya akan mesengkap Bung Hatta. Baiklah, kami setuju. Gimana, Bung? Ya, saya juga setuju. Baiklah, kita berpencar. Bung ke sana, kami ke sini. Baiklah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Selamat malam, Bung. Selamat malam, Bung. Ya, ada apa? Hah? Bung Hatta? Bung Karno, kenapa kalian membawa kami ke sini? Maaf, Bung. Maksud kami membawa ke sini agar mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta, agar mempercepatkan proklamasikan kemerdekaan ini, Bung. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subiarjo pukul 8 pagi. Bung, apakah Bung tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, Bung. Keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta kami tidak tahu, Bung. Katakan padaku, Bung. Saya akan menjamin keselamatan hidup mereka, Bung. Bung Karno dan Bung Hatta. Dan saya akan menjamin kemerdekaan esok hari kepada kalian, Bung. Apakah Anda bersumpah dengan itu? Percaya kepadaku, nak. Baiklah, Bung. Mari, kami akan menunjukkan kebenaran Bung Karno dan Bung Hatta. Baiklah. Mari, Bung. Jelaskan sekarang kenapa saudara membawa kami ke sini. Maafkan kelancangan kami, Bung. Tapi ini demi keselamatan Anda. Betul, Bung. Kami ingin cepat memproklamasikan kemerdekaan ini, Bung. Bukankah tempoh hari sudah kami katakan masalah kemerdekaan masih dalam sidang PPKI? Memang benar adanya. Tapi kami semua berpendapat. Lalu kenapa harus dimerdekakan oleh Jepang? Kenapa harus menunggu sidang PPKI? Kita sendiri bisa memerdekakan bangsa kita sendiri, Bung. Kita harus bangkit. Kita harus memerdekakan bangsa kita sendiri. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita ini. Apa kita harus menunggu janji manis oleh Jepang? Apa kita harus menunggu Jepang? Tidak perlu kita menunggu-nunggu oleh Jepang. Karena rakyat sudah menunggu bertahun-tahun. Kita harus cepatnya memproklamasikan kemerdekaan ini, Bung. Tidak perlu menunggu oleh negeri Jepang, Bung. Pendapat itu benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih memerlukan bantuan Jepang untuk merdeka. Tenang, saudara-saudara. Kita masih bisa bicarakan ini dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok
untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Rumah Laksamana Maeda. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 11 malam, rombongan tiba di Jakarta. Selamat malam. Selamat malam. Malam? Ada keperluan apa? Ada hal yang penting yang perlu kami bicarakan dengan Bapak. Sebentar, Bapak saya panggilkan dulu. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan tentang melaksanakan kemerdekaan yang diselenggarakan pada esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, silakan masuk. Saya tergembira mendengar kabar ini. Silakan kalian pilih ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat terlebih dahulu. Baiklah, Pak. Terima kasih. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 pagi dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas, siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita tadi udah sepakat untuk membentuk proklamasi kemerdekaan, tidak ada ikut campur tangan mereka. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin? Seperti Amerika mendeklarasikan negara dia. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dengan bangsa yang lain. Lalu, bagaimana ini Bung Karno? Karena ini berkat jasa-jasa Indonesia. Berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Dan saya punya usul. Bagaimana yang menandatangani teks ini cukup dua orang, yaitu oleh Bung Karno dan Bung Hatta, karena sebagai wakil bangsa Indonesia ini. Usul yang bagus. Bagaimana hadir? Kami setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Selamat malam, Bung Sayuti Malik. Ya, ada apa, Bung? Jadi begini, Bung. Esok hari saya akan menyampaikan proklamasi kemerdekaan negeri kita ini. Apakah Bung bersedia mengetik teks proklamasi untuk esok hari? Tentu saja, Bung. Saya sangat bersedia. Terima kasih, Bung. Saya sangat senang mendengarnya. Boleh saya pamit? Silakan. Terima kasih, Bung. Assalamualaikum
Bung Supratman. Bung Supratman. Iya, Bung. Esok pagi saya akan memproklamasikan kemerdekaan. Apakah Bung bersedia mengarang lagu untuk kebangsaan kita ini? Saya sangat senang mendapat kabar ini. Baiklah, saya akan segera mengarang lagu kebangsaan untuk bangsa ini. Baiklah, Bung. Terima kasih. Saya izin pamit dulu. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, Bu. Semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya Pak, terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan pada bangsa kita ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, Bu. Kita akan segera melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya, karya dari Bung Supratman, Bu. Bukankah kita tidak punya bendera Pak? Lantas bagaimana? Ya ampun. Bapak lupa, Bu. Bagaimana jika Ibu saja yang menjahit bendera? Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Tidak apa-apa itu. Tentu saja. Buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha menyediakannya. Baiklah Pak. Ibu punya ide. Bagaimana kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka, Sang Saka, dan warnanya merah putih. Menjadi Sang Saka Merah Putih. Ya sudah. Sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang akan Bapak bacakan. Baiklah, Bu. Kang Mas, tapi merah putih. Tunggu sebentar Kang Mas.
Hati-hati Kang Mas. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Ini harus saya sampaikan kepada warga. Selamat siang saudara-saudara. Ya, Bung. Ada berita penting bahwasanya Bung Karno akan menyampaikan informasi kemerdekaan ini. Tolong kabarkan kepada seluruh warga bahwasanya bersiap agar menuju ke lapangan merdeka. Kalau begitu, kita harus menyampaikan berita bagus ini kepada masyarakat setempat dan kita harus berpencar. Ya, Bung. Misi, Bu. Enggak, Mas. Ada apa ya, Mas? Maaf, Bu, mengganggu. Saya ingin menyampaikan bahwasanya Bung Karno akan memproklamasikan kemerdekaan hari ini dan jangan lupa berkumpul di lapangan kemerdekaan. Benarkah? Saya akan menuju ke sana. Misi, Bu. Iya, ada apa, Kang? Saya ingin menyampaikan bahwasanya Bung Karno ingin menyampaikan proklamasi kemerdekaan hari ini. Dan saya harap Ibu akan berkumpul di lapangan kemerdekaan. Ya, secepatnya saya akan ke sana. Permisi, Bu. Permisi, Bu. Ya, Kang, ada apa, Kang? Saya mau menyampaikan bahwasanya Bung Karno ingin memproklamasikan kemerdekaan hari ini. Dan saya harap Ibu dapat berkumpul di lapangan secepatnya. Baiklah, saya akan secepatnya ke sana. Mbak, Bu, Iya, ada apa, Kang? saya ingin menyampaikan bahwasanya Bung Karno akan segera memproklamasikan kemerdekaan hari ini. Dan saya harap Ibu secepatnya berkumpul di lapangan kemerdekaan. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Syukurlah. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh warga telah berkumpul di lapangan Merdeka untuk mendengarkan Bung Karno proklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak, warga telah berkumpul di lapangan kemerdekaan untuk mendengarkan proklamasi dari Bung Karno. Upacara akan dilaksanakan. Laksanakan. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera Sasaka Merah Putih. Yuk, laksanakan. Perintah Bung Karno, kita diperintahkan untuk menyebarkan bendera Sasaka Merah Putih. Dipersilahkan untuk menghadap Bung Karno.
Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu setia sekata berkata, inilah saatnya kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Kita akan pasti merdeka, atas nama bangsa Indonesia. Harga mati, Bung. Soekarno, Hatta. Pada sang saga merah putih. Hormat! Red!